warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali ke channel saya, Osang Roslani. Selangkah menjadi sejuta bahagia. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan meliput suatu usaha tentang jasa. Tapi kali ini bukan masalah UKM. Di sini saya akan meliput tentang jasa akuntan di kantor jasa akuntan Paniran. Untuk itu, sebelum kita ikuti bersama, jangan lupa subscribe, like, tonton, share, komen, dan pencet tombolnya agar video ini lebih berguna. Marilah kita ikuti bersama. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan menemui langsung Direktur Utama Kantor Jasa Akuntan, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Paniran AKCA. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apakah Bapak berkenan untuk saya tanya-tanya, Pak, tentang jasa akuntan, Pak? Siap. Karena di masyarakat umum ini kan banyak yang tidak mengerti tentang jasa akuntan, Pak. Apa itu jasa akuntan, Pak? Ya, jasa akuntan adalah jasa yang menangani laporan keuangan perusahaan, baik UMKM, perusahaan besar maupun perusahaan yayasan sosial. Kaitannya dengan laporan keuangan, kemudian ada jasa pembukuan, ada jasa kompilasi laporan keuangan, kemudian juga jasa manajemen, jasa akuntan manajemen, kemudian jasa konsultasi pajak, kemudian juga jasa sistem informasi akuntansi atau jasa informasi teknologi informasi. Termasuk jasa instansi pemerintah juga ya, Pak? Iya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bapak punya kantor jasa akuntan ini kira-kira berdirinya kapan, Pak? Jasa akuntan ini berdiri sejak tahun 2016. Jadi sampai sekarang sudah 4 tahun berdiri. Kantor ini di mana, Pak? Kantor ini ada di Jalan Kemuning Raya, Pondok Pucung dan Bintaro, Villa Bintaro Indah, Tangerang Selatan, ya, Pak? Tangerang Selatan. Kemudian dalam perkembangannya, KJA Paniran ini sudah menangani beberapa perusahaan, termasuk perusahaan asing, perusahaan Korea, kemudian perusahaan Jepang, dan perusahaan industri lainnya, termasuk perusahaan-perusahaan ya wilayah ASEAN. Karyawannya meliputi berapa orang, Pak, untuk penanganan kantor jasa akuntan ini, Pak? Karyawan ini meliputi 6 orang, yang 2 adalah tenaga admin, kemudian yang 4 tenaga profesional yang membidangi ahli akuntan, kemudian yang lama di bidangnya, kemudian juga ahli pajak yang memang sudah malang melintang di perpajakan. Apakah bisa dibuat cabang-cabang, Pak, di seluruh daerah? Ini kan berarti Tangerang Selatan, Banten, ya, Pak? Iya. Kebetulan Bapak juga menangani seluruh dunia ibaratnya kan ya, Pak, ya? Karena Asia. Oh, seluruh Asia. Oh iya. Berarti nanti di Indonesia ini bisa dibuat cabang-cabang itu, Pak? Bisa. Bahkan bisa di luar negeri. Kita tanya selain di Indonesia bisa buka cabang di luar negeri, kantor jasa akuntan Paniran. Terus fasilitas apa yang perlu dipersiapkan ketika Bapak akan menangani suatu perusahaan atau instansi lembaga? Untuk lembaga ini atau instansi ini apa yang perlu dipersiapkan, Pak? Yang pertama, untuk perusahaan yang harus dipersiapkan adalah kita difasilitasi kantor
ruangan untuk menyiapkan pemeriksaan, untuk menguji laporan keuangan. Ini juga sumber daya yang telah dipakai perusahaan akan kita menjadi sumber informasi. Itu yang kita butuhkan. Kemudian dari kami akan mengirim tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau pajak ya kita akan mengirim tenaga pajak. Kemudian kalau kita laporan keuangan akan mengirim tenaga ahli laporan keuangan. Perlu pelatihan juga siap ya Pak ya? Siap, pelatihan siap. Karena pelatihan sifatnya PPL berkelanjutan, jadi pelatihan itu memang wajib. Harus. Jadi misalnya perusahaan butuh Bapak untuk penanganan pelatihan di perusahaannya bisa ya Pak ya? Bisa. Kemudian apakah Bapak siap Pak ketika mengadakan pendampingan terhadap perusahaan instansi yang bermasalah Pak? Misalnya mendampingi sampai kantor pengadilan gitu Pak? Siap untuk pendampingan laporan keuangan sampai pendampingan ketika perusahaan terdapat masalah pajak misalnya. Dikompin oleh kantor pajak, tagihan-tagihan yang mungkin dianggap oleh kantor pajak atau harus dibayar. Kami mendampingi sampai dengan ke pengadilan pajak. Khususnya kalau Indonesia ada 3 pengadilan pajak Pak, di Jogja, kemudian Surabaya dan Jakarta. Ini Pak, di masyarakat umum itu ada beberapa pertanyaan Pak. Apakah ada perbedaan antara akuntan pabrik dan kantor jasa akuntan Pak? Baik Pak, ada perbedaannya. Untuk kantor jasa akuntan publik itu banyak membidangi laporan keuangan, kemudian beberapa laporan yang saya sebutkan di atas tadi, ada 7 jasa untuk jasa KJA, kantor jasa akuntansi. Sementara untuk akuntan publik itu hanya artinya lebih hanya insuran aja. Jadi insuran untuk jasa akuntansi tidak menangani insuran. Bedanya itu Pak. Ruang lingkup kantor jasa akuntan apa saja Pak? Ruang lingkup jasa akuntan itu meliputi jasa pembukuan, ya, kompilasi laporan keuangan, yang ketiga jasa manajemen, yang keempat jasa akuntansi manajemen, ya, yang kelima ada konsultasi pajak, yang kelima konsultasi pajak, yang keenam jasa sistem teknologi informasi, yang keenam jasa sistem teknologi informasi, yang ketujuh jasa servis review laporan keuangan, yang ketujuh jasa servis review laporan keuangan. Ya, artinya kalau perusahaan sudah buat dia pengen nanti takut salah ke kantor pajak dari pajak lanjut kena denda, nah kita dipanggil untuk memberikan review, Bapak ini benar apa enggak, kami jasa itu yang kami bisa berikan kepada perusahaan-perusahaan baik perusahaan nasional maupun multinasional. Untuk ruang lingkup kerjanya Pak, sudah meliputi daerah mana saja Pak? Sampai saat ini kantor jasa akuntan Paniran atau KJA Paniran itu sudah mengerjakan perusahaan-perusahaan nasional seluruh Indonesia. Nah, bahkan sudah melaksanakan ke ASEAN, termasuk ke Korea, kemudian ke Malaysia dan Jepang. Sudah kita laksanakan untuk pelaporan keuangan. Untuk perusahaan, instansi atau lembaga mana saja Pak yang pernah ditangani oleh kantor jasa akuntan Pak Paniran? Untuk jasa KJA Paniran ini sudah menangani perusahaan-perusahaan, ada 37 perusahaan PT, kemudian ada 6 CV, kemudian yayasan ada 14 yayasan, termasuk kampus-kampus. Kami membuat laporan keuangan, serta untuk pemerintah itu BUMDes dan LKM. Untuk Provinsi Banten, Jakarta untuk sudah Banten, Jakarta seluruhnya untuk KJA sudah pernah melaksanakan. Bahkan untuk Kota Tangerang 3 tahun berturut-turut kami melaksanakan konsultasi laporan keuangannya, untuk laporan keuangan dan perkreditan kolektibilitasnya kami yang membimbing. Bapak ini tadi kan sudah disebutkan bahwa penanganan itu kan tidak hanya lembaga ya Pak, termasuk instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan. Tapi sektornya tetap ada lembaga pendidikan juga ya Pak? Ada. Pendidikan sosial, ya. Kemudian lembaga ekonomi juga ya Pak? Seperti perusahaan-perusahaan ini ya. Oke, berarti
lumayan Pak ini Pak, kredibel. Bapak ini sudah apalagi sudah menangani sampai Asia ya Pak. Asia. Kemudian tahun kemarin juga saya dengar kantor jasa akuntan ini sudah termasuk tender menang untuk DKI ya Pak ya? DKI yang nomor 1 ya Pak? Iya. Dari sekian berapa kantor jasa akuntan Pak? Ada 13 kantor jasa akuntan yang masuk 3 nominasi. Terakhir kami jasa akuntan Paniran yang dipanggil Pak. Untuk DKI ada 263 kurang termasuk 10.000. Kami dipanggil oleh Pemda. Bapak menangani kantor jasa akuntan ini kan ketika kerjasama dengan lembaga atau instansi atau perusahaan kan berarti ada kriteria-kriteria tertentu ya Pak. Kira-kira kriterianya apa saja Pak untuk perusahaan atau lembaga itu Pak? Ya, persyaratan nggak ada Pak. Kita melakukan kerjasama, pihak pertama, pihak kedua sudah sepakat kaitannya dengan sesama menjaga kode etik, saling memahami, saling menguntungkan. Kami kerjakan. Jadi tidak ada persyaratan tertentu yang harus seperti apa, tetapi kita saling memahami, saling menjaga kode etik profesi. Kami sebagai akuntan tidak punya independen, jadi bebas menentukan, tidak memihak, baik yang pemegang saham maupun pihak lain, pihak yang pemberi kredit dan sebagainya. Kami tidak memihak, artinya kami independen sesuai dengan profesionalitas kerja kantor jasa akuntan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Terima kasih Pak telah diterima dengan wawancaranya. Bapak dengan senang hati menerima kami. Mohon maaf atas waktunya, kami telah mengganggu Pak. Terima kasih kerjasamanya. Semoga kantor jasa akuntan Bapak selalu berkembang dan maju pesat, yang akhirnya bisa membantu yang lainnya untuk menerima tenaga kerja juga Pak. Amin. Terima kasih juga. Terima kasih Pak. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi liputan tentang wawancara saya di kantor jasa akuntan Paniran yang langsung bertemu dengan direkturnya, yaitu Bapak Dr. Paniran SE ACA. Untuk itu, kritik dan sarannya saya tunggu. Selalu ikuti channel saya Osan Restani, selangkah menjadi sejuta bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.